sholat nomor 2 itu adalah al-qiyamu ma'al qudrati, yaitu berdiri kalau mampu. Jadi rukun yang nomor 2 itu adalah berdiri. Jadi bagi sholat wajib rukunnya, salah satu rukunnya adalah berdiri jika mampu. Jadi kalau ada orang sehat-sehat aja, nggak ada sakitnya, nggak ada illat, nggak ada alasan untuk duduk, maka kalau sholat wajib nggak boleh duduk, harus berdiri. Berbeda dengan sholat sunnah. Misalkan bapak sholat sunnah sehat, nggak ada penyakit, nggak ada alasan apa-apa, tiba-tiba sholatnya duduk, boleh apa enggak? Boleh. Kenapa demikian? Karena al-fardu an-naflu awsa'u minal fardi. Sholat sunnah itu cakupannya lebih luas ketimbang sholat fardu. Jadi mau sakit ke, mau kagak sakit ke, kalau sunnah mau berdiri, duduk juga boleh. Akan tetapi kalau sholatnya sholat fardu, kalau dia sanggup berdiri nggak boleh duduk, nggak boleh. Kenapa? Karena sholat fardu ini salah satu rukunnya adalah berdiri bagi yang mampu. Itu bagi yang mampu. Bagi yang tidak mampu bagaimana? Ini sesuai sabda Rasulullah SAW diriwayatkan dari Imam Bukhari dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu qala kanat di bawasir fasa'altu Nabi sallallahu alaihi wasallam as-shalah faqala. Diriwayatkan dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shalli qa'iman." Salatlah kamu dalam kondisi berdiri. Sabdanya Bukhari. Jadi sahih. Shalli qa'iman. Salatlah kamu dalam kondisi berdiri. Fa in lam tastati' fa qa'idan. Jika kamu tidak sanggup berdiri, maka duduk. Suruh duduk. Fa in lam tastati', maka jika tidak sanggup untuk melaksanakan salat dalam kondisi duduk, fa'ala janbin, maka tidurlah di atas lambung kirimu. Berbaring tadi maksudnya gitu ya. Jadi lambung kiri kita ditidurin. Itu namanya tidur miring. Zada an-Nasa'i, Imam Nasai menambahkan kalimatnya itu belum begitu katanya, ditambah sedikit. Fa illam tastati fa mustalqiyan. Fa mustalqiyan itu baru setelah duduk tidurnya miring gak mampu, tidur telentang, mustalqiyan namanya. Jadi tidur telentang itu juga diperkenankan kalau memang sudah betul-betul tidak bisa sholat dalam kondisi tidur dalam kondisi miring. Tidur kondisi miring itu berat juga. Kalau bagi orang sakit mungkin berat juga. Maka ada solusi. Fa illam tastati fa mustalqiyan. Andai kata nggak mampu dalam kondisi duduk di antara tidur miring itu, maka tidurlah telentang. Kenapa? Sesuai firman Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak membebankan Allah Subhanahu wa taala terhadap seseorang. Allah itu nggak memberikan beban kepada seseorang di luar kemampuannya. Ingat-ingat, di luar kemampuan kita Allah itu nggak akan memberikan beban. Berarti syariat-syariat yang kita kerjakan itu sejatinya sudah diukur bagaimana kemampuan kita. Jadi sholat dan lain sebagainya itu sejatinya adalah sudah disesuaikan dengan apa yang jadi kemampuan kita. Contohnya apa? Dalam masalah sholat ini, Isra wal Mi'raj itu awal-awal ketika Rasulullah SAW menerima perintah itu 50 waktu. 50 waktu. Jadi sholat sehari semalam 50 waktu. 5 waktu aja karena kita kedodoran. Kedodoran apa bolong? Bolong. Sholat kan yang kelihatan doang biasanya, maghrib kelihatan, isya kelihatan, subuh itu jarang kelihatan. Zuhur asar itu jarang kelihatan. Karena kalau yang kelihatan sholat tuh maghrib, isya, ringan. Tapi kalau subuh, zuhur asar maghrib, zuhur asar itu kadang-kadang lolos. Itu 5 waktu pada lepas. Sejatinya Allah itu menurunkan perintah sholat khamsina awqat, 50 waktu kepada Nabi Muhammad. Turun ditanya sama Nabi Musa, Muhammad, kamu dikasih apa sama Allah?
50 waktu sholat. Kata Nabi Musa, sebenarnya Nabi Musa ini apa namanya ngecilin Pak, ngeledek kita sebenarnya. Maksudnya ngeledek, tapi karena diledek sama Nabi Musa, barokah, hilang 45 waktu. Jadi ngeledek itu kan ada barokahnya gitu loh Pak. Kan gitu. Kata Nabi Musa, badan umat kamu itu kecil-kecil, tenaganya lemah-lemah, orangnya lupaan. Bahasa Nabi Musa begitu. Umat saya saja yang badannya gede-gede, tenaganya kuat-kuat, akalnya cerdas-cerdas. Memang Yahudi itu orang cerdas-cerdas. Bani Israil itu cerdas-cerdas. Jadi kita ini kumpul sama satu orang Yahudi mungkin lebih cerdas dia. Kenapa? Ada orang terkaya di dunia itu bukan orang Indonesia, orang Yahudi. George Soros namanya, atau mungkin sahabat atau mungkin Soros itu. George misalnya, George Soros dibaca George Soros. Itu duitnya nggak habis itu dimakan 7 turunan sama 7 tanjakan. Saking kaya. Bisa bener-bener. Jadi orang itu contohnya apa? Pemilik klub sepak bola yang mana Chelsea punya Abramovich. Siapa namanya? Roman Abramovich. Kayaknya orang semua itu. Coba orang Indonesia ada yang di klub sepak bola. Raffi Ahmad tuh apa gitu? PSIS. Entah itu mah kalau melawan Inter Milan 20-0. Jauh. Kita Nabi Musa itu apa namanya umatnya moncer-moncer, cerdas-cerdas Yahudi. Makanya orang Yahudi itu termasuk daripada orang-orang yang dianggap yang dengan keistimewaan kecerdasan. Yang kedua memang orang Yahudi itu rata-rata kaya. Kalau orang Islam kan memang miskin. Ya nggak semuanya, tapi ada miskinnya, banyak miskin. Kalau orang-orang Yahudi punya duitnya, cakap-cakap. Dan memang sabdanya Rasulullah dari ayat Al-Quran, orang-orang Yahudi itu nggak punya tanah dia. Makanya dia disebutnya kalau sekarang namanya apa? Zionis itu nyaplokin tanah orang, termasuk tanah Syria dengan Palestina itu dicaplokin. Palestina itu di Indonesia, di dalam peta dunia itu nggak ada Pak. Coba Bapak cari di peta dunia, ada nggak nama negara Palestina? Nggak ada. Adanya adalah Al-Aqfalul tepi barat. Kalau orang bilang tepi barat, percaya ada. Tapi kalau Ad-Dib Al-Gharbiyah, tepi barat, itu kalau di peta itu nggak ada. Yang namanya Palestina itu nggak ada. Karena sudah diambil tanah sedikit-sedikit sama orang Zionis sama orang. Kalau Muslim pintar, bagaimana bisa nyolong tanah orang? Kalau kita kan mikirnya gimana caranya nyolong sendal di masjid. Kalau udah nyolong tanah kan, orang Yahudi. Makanya kata Nabi Musa diledek Nabi Muhammad. Umat bukan mampu. Umat saya pintar-pintar, otaknya cerdas-cerdas, pintar-pintar, kaya-kaya, cerdas-cerdas, tenaganya kuat-kuat. Kalau dikasih beban 50 waktu sholat nggak bakal sanggup. Oleh karenanya kata Nabi Musa, minta deh sama Allah keringanan, kira-kira dikasih berapa kali? Bolak-balik. Berarti kalau 40, 50 dikurang 45, 8 kali ya. 8 kali balik kita dikurangi 5 kali. 8 kali balik. Tinggal sisanya 5. Kata Nabi Musa apa? Masih kebanyakan. Kenapa? Karena ada Kang Agus. Umpatnya dari Muhammad itu ada Kang Agus itu. Salah satunya masih kebanyakan 5. Kata Nabi Muhammad apa? Jangan deh. Kalau 5 saya minta lagi nih, paling dikasih 2 deh sama Allah. Dikurangi 3 misalnya 2. Malu saya. Jadi budaya malu itu sudah dibiasakan sama Nabi Muhammad SAW. Akhirnya 5 waktu sholat. 5 waktu sholat ini, ya 5 waktu sholat ini dianggap masih kebanyakan sama Nabi Musa. Oleh karenanya kita ini harusnya gitu ya sudah berterima kasih kepada Nabi Musa walaupun sebenarnya diremeh. Nah, salah satu syarat atau rukun daripada ibadah kita ini wal qiyamu ma'al qudrati, yaitu berdiri jika mampu. Adapun sedekah, adapun sedekah itu menurut Imam Syafi'i sunnah. Tapi menurut Imam Malik sedekah itu enggak sunnah. Sehingga mazhabnya Imam Malik
melaksanakan sholat berdiri tanpa dengan bersedekah. Allahu Akbar, langsung turun tangannya, ngambil. Nah kalau Imam Syafi'i sedekah, Imam Ahmad ibn Hanbal sedekah ya, sedekah. Tapi beda posisi. Kalau Imam Syafi'i menyatakan sunnah sedekah itu fi janbihi, di dalam tulang yang kosong satu. Allahu Akbar. Nih kalau Imam Syafi'i nih, kita kan namanya katanya Imam Syafi'i. Allahu Akbar, tangan ini dipegang sama tangan yang ini. Allah pegang, Akbar taruh di sini. Imam Syafi'i nih, Bapak di mana? Tengah. Imam siapa lo? Imam Samudra. Ya, ini Imam Syafi'i di sini. Katanya Imam Syafi'i, saya madzhab apa? Karena Indonesia Pak, Imam Syafi'i sholatnya ngawur-ngawur. Ngomong Imam Syafi'i, tapi sebenarnya kita agak ikutin. Jadi di sini nih Imam Syafi'i. Kalau Imam Ahmad ibn Hanbal sudah juga sedekah, tapi bukan ala jambi, tapi ala matni batni, di atas perutnya. Allahu Akbar. Sini. Bapak di mana? Di bawah. Berarti madzhab Imam Ahmad dong. Ada Imam Syafi'i. Gimana ceritanya sini? Bapak madzhab Imam Syafi'i atau Imam Ahmad? Lah, jawab. Imam Syafi'i atau Imam Ahmad? Sedekahnya di mana? Nggak beres ini, nggak beres. Kalau Indonesia apa? Di sini. Lalu ada lagi satu mazhab sedekah sunnah menurut mazhab Imam Sayyidina Ali. Maaf ya, Sayyidina Ali. Sayyidina Ali itu nanti dulu kalau saya ngomong ini jangan dipotong sembarangan. Sayyidina Ali itu punya pengikut, ya. Pengikut itu punya jamaah. Jamaahnya Sayyidina Ali itu namanya Syiah. Jangan dikonotasikan Syiah sekarang. Zaman Ali. Jadi dulu begini ceritanya. Sayyidina Ali itu jadi pemimpin, jadi khalifah. Ketika jadi khalifah, Sayyidina Ali ini punya lawan politik, punya lawan dong. Nggak mungkin jadi khalifah sendirian gitu, semuanya ikut. Enggak. Pak Jokowi kan punya lawan politik. Kan dulu lah siapa itu? Pak Prabowo kan. Sayyidina Ali juga punya tuh lawan politik. Nah yang ikut Sayyidina Ali partainya namanya Syiah, gitu ya. Saya katakan partai lah, orang-orang yang ikut Sayyidina Ali namanya Syiah. Bukan Syiah yang sekarang, bukan, nanti itu belakangan. Lalu musuh politiknya Sayyidina Ali namanya Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah bin Abi Sufyan, yang ikutin Muawiyah bin Abi Sufyan namanya Jam'iyah. Paham? Jadi ada dua kelompok besar Islam pada saat itu. Ada Syiah yang mendukung Ali jadi khalifah, ada yang tidak mendukung Ali jadi khalifah, namanya Jam'iyah. Jam'iyah itu di bawah Muawiyah bin Abi Sufyan. Perang, takut. Termasuk, mohon maaf, Siti Aisyah itu nggak mendukung Sayyidina Ali, istrinya Rasul, nggak mendukung Sayyidina Ali. Padahal mertuanya Sayyidina Ali, mantunya Rasul. Ternyata ada, mohon maaf ya Pak, kalau kita bicara sahabat, jangan semuanya kita benci, nggak boleh benci semua. Semua sahabat adil, semua sahabat masuk surga. Nanti diceritakan Muawiyah biar kata begitu Pak, anak turunannya Sayyidina Ali itu wafat sama Muawiyah, dibantai sama Muawiyah. Tapi kalau malam sholatnya 100 rakaat. Kalau malam sholatnya 100 rakaat. Makanya benar kata Rasulullah, mintalah petunjuk kepada sahabatku. Kata Rasulullah, siapapun sahabatku pasti adil. Jadi Muawiyah itu termasuk masuk surga. Ini namanya kalau dalam tauhid mimbahi hasanatil amror sayyiatil muqarrabin. Ini babnya bab tinggi lah nanti belakang 10 tahun lagi kita nggak perlu ketemu. Repot saya jelasinnya kan gitu, repot. Nah, jadi apa nih? Ali punya grup namanya Syiah, Muawiyah punya grup namanya Jam'iyah. Terus satu waktu Ali sama Muawiyah gencatan senjata. Akur, yang melihat Ali akur, yang melihat Ali dengan Muawiyah akur, itu nggak senang Pak. Keluar dari golongan Jam'iyah,
keluar dari golongan Syiah. Namanya adalah Khawarij. Makanya disebut Khawarij, kharaja, keluar. Nah, ini orang keluar nih. Ali kafir, Muawiyah kafir. Pakai ayatnya apa? Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Mereka tuh Ali sama Muawiyah itu enggak megang agama Allah, enggak megang hukumnya Allah, maka di orang-orang kafir. Ini mohon maaf, Pak. Kalau dalam literasi, saya pernah ikut, saya pernah ikut seminar di BNPT, Badan Nasional Penanggulangan Teroris. Itu ternyata ada kaitannya yang namanya terorisme itu dengan Khawarij. Ada kaitannya dengan Khawarij. Jadi Khawarij ini mengkafirkan Ali, mengkafirkan Muawiyah. Padahal bukan sahabat loh, Pak. Bayangin Sayyidina Ali dikafirin, Sayyidina Muawiyah dikafirin, padahal sahabat itu. Gak main-main itu, gak sembarangan itu mengakhiri. Yang akhirnya anak kemarin sore. Dan ini sudah diprediksi oleh Rasulullah. Suatu waktu Rasulullah lagi bagi-bagi perang, harta perang, lalu ada orang kepalanya botak. Memang ini ciri khusus yang disebut oleh Rasulullah. Lihat dalam kitab Al-Bilal wal Ikhlas, pembukaannya. Kepalanya botak, tidak berambut. Lalu di jidatnya itu ada asar sujud, ada tanda dua begitu, bekas sujud. Ceramahnya agak naik sedikit. Ini memang diceritakan oleh Rasulullah. Hadis. Ladanya panjang sedikit. Lalu dia menguji Rasulullah SAW. Ngomongnya begitu, ya Rasulullah, ya adillah, berbuatlah adil kamu pada saya. Loh, kenapa? Karena yang lain itu dapat harta waris, harta ghanimah, harta rampasan perang, kok saya enggak? Dia lagi bagi ini ternyata. Jadi dia minta keadilan kepada Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, kalau saya yang enggak adil, berarti siapa yang paling adil di antara kalian? Jawaban Rasulullah. Akhirnya pergi begitu saja dia tinggal Rasulullah. Lalu kata Rasulullah, saya khurujul bi hadza. Satu waktu dari keturunan orang ini akan ada keturunan yang rusak agama. Ternyata ketika ditelusuri nih, saat masa Muawiyah dan juga Sayyidina Ali dibunuh sama Abu Lu'lu' bin Mujrim. Abu Lu'lu' bin Mujrim itu ternyata cucunya daripada orang yang tadi namanya Zi Walisan At-Tabari. Itu dijelaskan betul-betul di dalam itu. Makanya Rasulullah itu punya prediksi yang jadi kenyataan. Gak usah heran, Al-Quran itu punya sifatnya prediksi. Kenapa Rasulullah diterima di Madinah? Gampang banget. Padahal di Makkah dia baru dimusuhi tidak bisa-bisa. Ternyata orang Madinah itu, padahal orang Madinah mayoritas Nasrani sama Yahudi. Ternyata pada saat itu Madinah itu namanya Yasrib. Yasrib itu lagi dijajah sama Romawi. Yang dimana kalau Yasrib atau Madinah pada saat itu Nasrani, kalau perang sama Romawi pasti kalah. Tiba-tiba ada cerita dari seorang pendeta, dari seorang rahib, dia ngomong begini, mereka menang karena mereka punya nabi, kita kalah karena nggak punya nabi. Kalau ada orang yang ngaku jadi nabi itu di sana, cepat ambil, maka kita menang. Kan orang-orang Madinah datang tuh, Pak, ngajak Rasulullah, Rasulullah balik, ayo masuk ke Madinah. Setelah masuk di kota Madinah, apa kata orang-orang Madinah? Coba kalau memang benar Nabi dan Rasul, kira-kira orang Nabi bagaimana? Rasulullah tadinya nggak bisa menjawab. Rasulullah nggak bisa jawab sama saya. Tiba-tiba turun surat Al-Nur. Ingat tidak? Gulibat itu ayatnya tuh bahasanya apa? Dikalahkan tentara Romawi. Fi ardi gimana ayatnya? Apa? Bahasanya gitu. Gulibat Rum, dikalahkan tentara Rum di tahun ke-7 kenabian dan ada di tanah Arbit. Kalahnya itu di tanah Arbit namanya. Itu udah diprediksi sama Al-Quran. Kata orang-orang yang bisa Nasrani di Madinah, berarti bakal kalah. Iya, kita terima dia jadi nabi dan rasul. Kalau benar-benar Romawi rusak, benar-benar Romawi kalah. Ternyata benar 7 tahun kemudian setelah kenabian kalah itu Romawi. Masya Allah, itu Rasulullah punya prediksi kayak gitu.
Khawarij, Jamiah, grupnya Muawiyah bin Abi Sufyan. Lalu yang keluar dari gua ini namanya Khawarij. Khawarij ini luar biasa, mengkafirkan Sayyidina Ali, mengkafirkan Muawiyah. Sedangkan di antara Sayyidina Ali ada Hasan, ada Husain, berarti kan semuanya kafir. Di antara Muawiyah ada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ada Musa bin Nusair yang pernah jadi gubernur Mesir, ada Khalid bin Walid yang jadi tentaranya Rasulullah SAW, panglima perangnya Rasulullah SAW, tapi dia nggak kafir. Nah, si ini punya fikih tersendiri sampai sekarang punya fikih tersendiri. Nama kitabnya Nailul Awtar, kitab fikih kontemporer, itu hadis dan fikih. Dan saya baca itu Pak, makanya saya tahu ternyata orang-orang Syiah meletakkan tangan tidak seperti Imam Syafi'i, tidak seperti Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi tidak salah kalau kita meletakkan ini sekarang, kita punya patokan. Jika Allahu Akbar dan taruh di dada. Sini. Begini ya. Ini namanya orang-orang yang bermadzhab kepada Sayyidina Ali. Bukan Syiah sekarang itu nanti masalah nih Pak. Kalau kamu Syiah sekarang bermadzhab kepada Sayyidina Ali. Bagaimana kalimatnya? Karena beliau berfirman, Allah berfirman di tafsir inna a'toina kal kausar fasholli li rabbika wanhar. Salatlah kamu kepada Tuhanmu, wanhar, dan letakkanlah tanganmu, wanhar ai fi mahallil inqilab, yaitu di tempat di mana jatuhnya jatuhnya kamu ada di sini. Jatuhnya di sini. Maka ketika Allah Akbar Sayyidina Ali memberikan tafsir, wanhar itu bukan menyembelih hewan kurban, tapi wanhar itu adalah menaruh tangan ketika sholat di tempat jatuhnya kalung. Maka ketika Allah Akbar, taruhnya di sini. Salah apa enggak? Saya tanya, salah atau tidak? Sama. Yang begini Imam Syafi'i, yang begini Imam Ahmad bin yang begini Sayyidina Ali langsung. Berarti mungkin. Karena Sayyidina Ali nggak mungkin yang ngarang. Nggak mungkin Sayyidina Ali itu ngarang. Berarti mungkin saja Sayyidina Ali melibatkan Rasulullah pernah melakukan seperti itu. Allahu Akbar. Hal yang lepasan Allahu Akbar sampai kepada Abu Bakar Siddiq. Kalau yang ini Allahu Akbar sampai kepada Abdullah bin Abbas. Macam-macam ini. Tergantung aja mau ambilnya. Yang ada di jidat Allahu Akbar. Mau panas step itu pada ini. Jadi bolehlah sekali-kali ketika Allahu Akbar taruh tangan di bawah. Yang nggak ada. Gimana yang nggak ada? Yang nggak ada itu tangannya apa? Allahu Akbar di perut. Iya gini ada. Nggak ada nih. Nggak ada keterangan. Nggak ada. Allahu Akbar di perut di sini nggak ada. Ada di sini. Rata-rata begitu. Di sini. Rata-rata begitu. Di sini. Atau sama sekali tidak. Seperti itu. Kalau di sini. Kalau Indonesia sudah ada bagus. tapi boleh. Iya, ada tuntunan kan bingung. Kalau dikatakan boleh, bingung ya. Yaitu wal qiyamu ma'al qudrah, berdiri ya, berdiri dalam posisi apa namanya? Bagi yang mampu. Kalau tidak mampu, maka sholatnya duduk. Sholat duduk itu ada dua kriterium. Sholat duduk itu ada dua cara. Satu, duduknya bil iftiros, duduk seperti tasyahud awal. Atau duduk iftiros itu seperti duduk di antara dua sujud. Itu namanya duduk iftiros. Atau duduknya tawarruk. Tawarruk itu duduk seperti tasyahud akhir, boleh. Atau yang disebut tawarruk itu kakinya dilonjorin. Kalau nggak bisa dilipat, dilonjorin ke depan, boleh. Ini
seperti ini. Atau kalau yang disebut tawarruk itu duduk apa? Duduk tahiyat ini boleh. Kalau tahiyat awal angkat seperti ini boleh. Gitu ya, jadi boleh seperti apa? Seperti yang kita mampu. Ya. Tapi kan ada yang Allahu Akbar, ada yang begini terus begini lagi. Maksudnya Allahu Akbar sami Allahu liman hamidah kan harusnya begini. Ada yang begini lagi. oh itu nanti belakang. Nanti nyampe orang mau di zaman dulu nih. Jauhan, bentar. Ini zaman dulu tapi Jauh sabar dong baik. zaman dulu. Belum. Jauh. Nanti ada di belakang ada. Tenang aja Bang. Ada itu. Tapi ini masih kalau ini kan sedekap dalam posisi bukan yang tidak sedekap dalam posisi ketika habis. Ya, paham ya? Jadi berdiri bagi yang mampu, kalau nggak mampu duduk, kalau nggak mampu duduk, tidur miring dulu. Jangan tidur telentang dulu. Tidur miring dulu, kepalanya di hadapan arah kiblat. Berarti kalau ke sana ke arah mana? Kepalanya. Ini arah mana itu? Kanan. Utara. Kalau sini Selatan. Jadi kepala ke utara, kaki ke selatan, muka menuju ke arah kiblat. Ke arah wafat saja. Wafat kepalanya di utara atau selatan? Iya di utara atau selatan? Utara. Gitu ya. Jadi kalau nggak mampu lagi tidur miring karena berat, maka diganti dengan mustalqiyan. Mustalqiyan itu tidur dalam kondisi telentang. Berarti kalau tidur telentang itu kakinya yang menghadap kiblat, kepalanya di atas. Tapi jangan dibalik begitu, akan sedikit. Diganjel sedikit sehingga muka itu menghadap ke arah kiblat juga. Paham ya? Gitu. Itu nomor 2. Setelah niat wal qiyamu ma'al qudrati. Selanjutnya rukun yang nomor 3 wa takbiratul ikhrami, lalu membaca takbiratul ikhram. Takbir itu macam-macam. Dalam sholat itu ada 2 namanya takbir. Takbir yang pertama namanya takbiratul ikhram. Takbir yang kedua namanya takbiratul intiqal. Takbiratul ikhram dengan takbiratul intiqal itu berbeda. Kalau takbiratul intiqal sunnah, kalau takbiratul ikhram itu rukun sholat. Kalau tidak dikerjakan maka tidak sah sholat. Kapan takbiratul ikhram itu? Ketika orang itu mau masuk ke dalam sholat. Duduk, tenang dulu, rapi dulu, sholli dulu. Sholli waqtul maghribi sadasa raka'atin ila qiblat ada al-imam atau ma'mum lillahi ta'ala. Baru Allahu Akbar. Panjang pasti. Kenapa? Karena ketika ada Allah itu hati kita ngomong, saya niat sholat maghrib 3 rakaat jadi makmum menghadap kiblat karena Allah. Susah itu. Baru bar dulu Allah Akbar, enteng banget. Siapa itu? Gampang bener tapi langsung jadi. Saya punya sahabat ahli Torikoh. Torikohnya Torikoh Ijan. Bahkan udah musyrik, udah musyrik Ijan di Bogor. Musyrik Ijan. Dulu bendera apa itu? Salim bin Ahmad Al-Handali. Musyrik Torikoh. Saya mau musyrik Torikoh. Beliau itu kalau mau sholat repotnya luar biasa takbir. Allah. Sabar. Sampai nggak pernah begitu. Allah, udah mau jadi rupanya Allah. Taruh. Baru diam lagi. Allah. Baru jadi. Nggak sekali. Padahal orang yang khusyuk. Beliau itu khusyuk. Tidak ada orang ahli zikir, ahli thariqah itu nggak khusyuk. Karena dia selalu ingat sama Allah. Tapi ketika lepasin takbiratul ikhram dengan niat, repotnya luar biasa. Lo makanya Allah Akbar, enteng bener. Gitu, cepat banget ini, kan gitu. Saya juga sebenarnya susah.
Allah belajar khusyuk. Namanya kalau takbiratul ihram istighfar. Makanya khusyuk itu bukan rukun. Tapi khusyuk saat melaksanakan sholat pertama wajib. Namanya istighfar. Istighfar itu apa? Menghadirkan Allah di dalam pekerjaan sholat kita. Jadi setelah itu otak kita melayar ngampung kemana-mana silakan. Bisa ketika habis baru baca Allahu Akbar kabiro alhamdulillah kira-kira makanan habis dari misalnya gitu. Tapi sih kalau biasanya ada onde-onde, ada moren. Tapi kita nyium tadi bau ada macam miris, otak kita kemana-mana nggak ada masalah. Tetap dalam sah sholat asal rukunnya terpenuhi. Tapi kalau pertama harus Allah itu ada istighfar. Namanya menghadirkan Allah Akbar. Bagaimana dengan istighfar itu? Yaitu seperti ihsan. Ihsan itu bagaimana? Seperti kamu melihat Allah. Ketika takbir, Allah Akbar, ada Allah nih. Sehingga kita khusyuk benar luar biasa. Kayak saya itu waktu pertama kali jadi mantu, khusyuk luar biasa. Jadi ada mertua itu dilihat mertua. Coba kalau nggak percaya, istighfar itu pertama seakan-akan kita melihat Allah. Ada tentara operan melihat kolonel. Gimana? Percaya sendiri, kalau kolonel. Ini berincin atau begitu? Enggak, ketika lo hormat. Oh, luar biasa. Saya pernah kan itu zaman Pak Imam itu masih masih apa dia tentara. Diajak ke sana ke Jammun sana. Kantor POM, saat ikut lagi itu saya siapa? Terus saya turun, itu dia liwat, itu yang namanya tentara yang nggak tahu yang di sini bakat saya nggak tahu. Langsung hormat, kalau saya cuma saya mau begini ya. Seakan-akan dia melihat komandan, nggak ada cengengesannya. Masa melihat Allah cengengesan? Kita kalau takbir, istighfar, ketemu sama Allah, masa mau cengengesan? Enggak, benar kalau gitu. Seakan-akan anak buah prajurit melihat komandan, nggak ada cengengesan suruh ngebersihin WC, pusat terus kali kan gitu. Lucu juga, ya Allah, oh begitu ya. Ini ihsan namanya. Beribadah seakan-akan kamu melihat Allah. Berat ini bahasa ini. Ibadah dengan Allah itu berat. Makanya orang-orang yang beribadah ketika melihat Allah dianggap sebagai penyimpangan. Contohnya siapa? Syambil namanya Sesi Jinan. Sesi Jinan itu dianggap penyimpang. Tapi saat lagi potong kepalanya, semua sultan itu mengakui ini orang kafir indanas. Kafir kalau dia orang awam. Tapi kalau di sisi Allah, tinggal Allah ini mukmin, orang beriman. Kenapa? Karena sejatinya benar. Ketika ditanya, ada nggak sih sebenarnya? Nggak ada, adanya Allah. Itu kan kalau dalam bahasa Jawa namanya manunggali. Allah, Gusti. Manunggali itu apa bahasanya? Bersatunya manusia dengan hamba. Dia itu mau ngajarin kita sebenarnya apa? Ini sebenarnya bukan bohongan itu, bukan apa namanya, bukan audit yang salah. Itu mengajarin kita. Dia tanya, ada nggak sesi jenak? Nggak ada, adanya Allah. Maksudnya apa? Saya ini nggak ada. Nih, saya, bapak, semuanya itu nggak ada. Emang bapak ada? Pak Sani nggak ada? Nggak ada. Pak Umar ada? Nggak ada. Kita ini diadakan, bukan ada. Siapa yang mengadakan? Allah. Nanti paham dulu. Nah, berarti kalau nih saya salah apa benar? Salah. Di masjid kalau nggak ada saya nggak jalan, salah apa benar? Salah. Di masjid kalau nggak ada saya, di musola kalau nggak ada saya nggak akan bisa bayar listrik, salah apa benar? Hilangkan, saya hilangkan. Karena yang boleh ngomong saya itu hanya Allah. Itu saya. Jadi kalau mau orang takabur, orang
orang sombong itu baru ngomong 10 kali, dia udah ngomong 100 kali ngomong saya. Kalau kabur, kenapa? Karena kita ini bukan yang ada, tapi diadakan oleh yang ada. Yang ada itu yang maha ada. Siapa? Allah. Kita teman. Aisyah Abdul Qadir apa? Syekh Sidiran itu katanya, ada Syekh Sidiran nggak ada, adanya Allah. Sebenarnya benar itu. Semua orang dalam ilmu tauhid benar mengakui nggak ada Syekh Sidiran itu, nggak ada, yang ada Allah. Dan dia mengakui adanya Allah. Saya hanya diadakan. Benar itu. Kalau gitu sekarang ada Allah, nggak ada. Yang ada itu Syekh Sidiran. Oh bingung. Kemarin ditanya ada nggak Syekh Sidiran, nggak ada, yang ada Allah. Sekarang ditanya ada nggak Allah, sekarang nggak ada, yang ada Syekh Sidiran. Muter itu namanya dalam kitab tauhid Ad-Daur Al-Tasalsul. Dan repot lah penjelasannya. Nah, ini menghadirkan Allah itu beneran. Menghadirkan Allah dalam kehidupan kita itu beneran. Lo selama-lama makanya saat takbiratul ihram, Allah itu Allah ada, seakan-akan kita melihat Allah. Sekarang saya tanya, di antara kita sudahkah ada yang pernah melihat Allah? Berarti takbiratul ihram kita belum benar. Ingat tuh, Agus, udah pernah? Oh, saya bilang Allah. Udah pernah belum? Berarti sejauh ini sholat kita belum benar, belum cakep, belum bagus. Kenapa demikian? Sebenarnya kalau sholat kita bagus, sholat kita benar menghadirkan Allah, maka inna sholatanha anil fahsya'i. Buktinya kita masih bikin kejahatan, masih bikin kejelekan, masih bikin kemungkaran, berarti sholatnya belum cakep. Kita susah nih. Ketika takbiratul ihram menghadirkan Allah bisa melihat Allah itu susah. Makanya contoh yang kedua dalam ihsan itu, ihsan yang kedua itu beribadahlah kamu seakan-akan dilihat Allah. Jadi kita nggak melihat Allah, tapi Allah melihat kita. Misalkan contoh, ada seorang anak sholat tapi dipantau oleh CCTV. Kata mamanya, kata bapaknya, kamu sholat ya nak, kalau nggak sholat awas, bapak nggak kasih uang jajan. Tuh bapak udah taruh CCTV itu, biar kamu gimana pun kamu kelihatan. Baik pak, sholat. Allah, khusyuk sholat, benar sholatnya, rapi sholatnya. Kenapa? Karena dipantau CCTV. Kita juga begitu, ketika Allah nggak bisa lihat Allah, posisikan kita sedang dilihat Allah. Bisa paling gampang, mudah itu, mudah. Jadi kita dilihat Allah itu gampang. Seakan-akan Allah lihat Allah, bukan lihat Allah. Kan gitu. Sangat luar biasa. Dalam bahasa ilmu tasawuf namanya muraqabah. Merasa diintai sama Allah, merasa dilihat sama Allah. Ini makomnya, kalau dalam ilmu tasawuf itu namanya makomnya makom tajrid. Repotnya nih kita harus cerita. Ada lagi namanya makom kasbi. Jadi tadi maknanya makom kasbi. Kalau yang tadi melihat Allah itu namanya makom tajrid. Kalau makom tajrid itu udah nggak mengenal waktu, nggak mengenal tempat. Ada orang pak, ini bapak saya dapat cerita dari Habib, namanya Habib Lutfi bin Yahya. Saya waktu pernah soal kepada beliau, diceritakan salah seorang gurunya yang fana itu apa namanya, nggak kenal waktu, nggak kenal tempat. Dan saya juga pernah ketemu sama orang yang kayak gitu dalam pondok pesantren. Satu waktu ada orang kiai, bapak gurunya Yusuf, namanya Mbak Abdul Malik Banyumas. Banyumas Purwokerto, Mbak Abdul Malik Purwokerto. Dia kalau ada orang sholat mau ngimamin, dia suka ngimamin, dia tukang ngimamin anak di pondok pesantren. Kalau mau sholat dia langsung duduk di depan. Habis sholat sunnah dia duduk di depan, nungguin orang yang sedang selawatan sebelum qomat, nungguin orang yang lain, dia duduk. Tiba-tiba duduk pak, dia itu tajrid itu hilang, akalnya diambil sama Allah, bingung, nggak ngerti gitu. Kalau tahu duduk aja duduk. Ini fana namanya. Dalam bahasa sifat-sifat ilmu tasawuf itu namanya tajrid.
keluar. Tiba-tiba dia duduk, lama itu nggak dibangun-bangun, saking nggak ada yang bangunnya, sampai satu waktu dia bangun, ngomong, Komat, ternyata ngomong begitu itu udah 3 tahun yang lalu, duduk di situ 3 tahun. Katanya, loh si Fulan mana? Sebenarnya mana? Kata Komat Fulan, Abang, Mama, duduknya abang itu dulu udah 3 tahun yang lalu di situ. Loh, 3 tahun apa? Orang saya nungguin lagi baca sahabatan. Anak-anak yang banyak banget. Mana anak yang mana? Anak yang mana? Sudah dia mana itu anak itu? Dia 3 tahun duduk kayak gitu. Itu namanya maknya apa? Bisa nggak itu? Bisa. Kalau memang orang-orang tersebut sudah dekat betul dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dia melihat Allah, asik duduk sama Allah, enak duduk sama Allah, melihat Allah, ketemu sama Allah, enak makanya. Makanya mohon maaf, kita kalau tidur pun kadang-kadang nggak berasa. Bapak habis sahur nih, jam 5 subuh, sahur, tidur lagi habis sholat subuh, tiba-tiba bangun, maghrib, udah maghrib, cepat amat, enak ngomong begitu, tidur itu cuma tidur, bukan kecil, bukan fana, apalagi kalau fana itu, apa namanya, seperti lagunya, kelihatan gayanya seperti itu. Jadi kata orang yang sudah susah, mungkin itu bohong. Kalau dia nggak yakin sama itu, berarti mengingkari ayat Al-Quran. Mengingkari ayat Al-Quran. Coba lihat Ashabul Kahfi. Bagaimana panahnya Ashabul Kahfi? 309 tahun. Bayangkan, tidur 309 tahun, tapi badannya nggak rusak. Itu namanya fana. Lagi diambil sama Allah, dia berdiskusi sama Allah, ngobrol sama Allah, dia kayak enak-enakan gitu. Dibalikin lagi, ternyata 309. Bisa. Apalagi cuma 3 tahun, gampang. Mengenok seperti itu 5 tahun, bisa. Cuma kan siapa mengenok kan gitu? Gak mungkin lah kayak gitu. Kita kan gak mungkin kayak gitu. Ada yang kayak gitu, ada seperti itu. Saya punya bus itu anak kiai. Saya waktu cuman kalau panahnya busnya anak kiai saya unik. Kalau dia nggak ngerti dulu, kalau dia itu nggak ngerti dulu, yang hadir itu dipikirnya Allah saja. Jadi nggak kenal duit. Ini duit berapa bos? Nggak tahu. Ini duit berapa bos? Nggak tahu. Jadi nggak kenal duit. Saking panahnya sama Allah, saking senangnya sama Allah. Jadi bapak kalau sudah nggak demen duit, nggak senang duit, berarti nggak panah. Hebat itu, makin tinggi. Kamu berarti masuk kenal duit. Yang merah berapa? 100. Kalau yang biru 20. Mana? Masih ingat? Belum mana? Bagus. Kalau yang abu-abu? Jadi kenal kemarin. Pak Abdul, kalau yang kuning apa itu? Pokoknya pernah lu kemarin coaching itu mana? Saya punya murid, punya bos, itu namanya Bus Roba. Bus Roba itu saya yang dampingi waktu masih kecil dan putranya Mbak Ubab itu anaknya Mbak Maimun perkara. Gak kenal duit loh. Jadi kalau dia jaga, itu bapaknya kan punya warung, toko macam-macam. Kalau dia jaga, saya pasti demen. Pas dia bawa duit, saya terus tumbas rapongin. Ya sini, rokoknya dikasih Samsung, ya ini rokoknya. Itu duitnya kembali, karena duitnya 2.000, kembali yang mana? Udah ambil aja sendiri. Oh seneng banget santri itu, dapat rokok, dapat duit. Termasuk saya pernah begitu. Itu gak kenal duit Pak. Kalau ada kiai yang kayak gitu tuh Pak, hebat itu. Jadiin guru. Kira-kira enggak kayak gitu, kenal duit. Sampai satu waktu saya pernah unik. Saya dipanggil sama Bus Roba. Kalau ngomong biasa, tapi duit itu gak kenal. Kalau ngomong biasa, bercanda biasa. Manggil saya kan Mas, ayolah kita makan Nogo Joyo. Nogo Joyo itu pecel lele Pak, tapi dari Lamongan namanya Nogo Joyo. Ayo makan Nogo Joyo. Siap. Tapi sebentar bos, jangan punya duit apa enggak? Tenang saja, saya punya duit banyak. Dilihat ya, ada 100.000 sama 2.000-an. Saya ada itu duit.
Ingat Pak. Jadi alat yang membuat manusia ingat kepada dunia itu duit. Bisa beli mobil pakai duit, bisa beli rumah pakai duit, bisa beli handphone pakai duit, semuanya duit. Kalau ada orang sudah tidak kenal duit, maka dia sudah kenal Allah. Ingat tuh. Kalau ada orang sudah tidak kenal duit, ketemu sama duit. Di antara kita ada nggak yang nggak ingat duit? Kalau lupa naruh aja dicari, kamar di mana ini? Dicari itu kan. Bagaimana mau jadi istighfar ini? Ini kajian berat ini Pak, nggak main-main. Melihat Allah itu kayak begitu. Lah kalau nggak bisa lihat seperti kita beribadah seperti melihat Allah. Ini istighfar menghadirkan Allah. Namanya takbiratul ihram. Dinamakan takbiratul ihram itu dikarenakan semua sebelum melaksanakan atau mengucapkan takbir itu semuanya halal. Nasi, tempe, onde-onde, kopi, air, kacang, semuanya halal. Ini kita halal. Tapi ketika Allahu Akbar haram, makanya disebut takbiratul ihram. Jangankan yang itu, yang nyelip di gigi saja, kalau kita gitu-gituin, terus dia tercopot, harus dikeluarkan, nggak boleh dimakan. Kalau dimakan haram menjadi batal sholat. Makanya disebut takbiratul ihram. Takbir yang mengharamkan perkara-perkara yang halal sebagai tanda orang itu masuk kepada waktu sholat. Paham ya Pak ya? Makanya disebut takbiratul ihram. Kalau takbir selain takbiratul ihram namanya takbiratul intiqal. Takbir intiqal itu apa? Takbir pertindakan rukun-rukun sholat. Dari berdiri kepada rukun takbir, kecuali rukun kepada i'tidal ya. Kayak rukun kepada i'tidal tidak takbir, tapi sami Allah bagaimana? Dari rukun menuju sujud, dari i'tidal menuju sujud itu baca takbir. Dari sujud menuju duduk di antara sujud takbir. Dari duduk di antara sujud ke sujud takbir. Dari ini berdiri lagi takbir. Itu menunjukkan namanya takbiratul ihram. Paham ya Pak ya? Baik dulu. Takutnya mabuk. Kira-kira ada diskusi nggak? Belum sampai di Madinah, Rasulullah itu singgah 22 hari di satu tanah namanya tanah Suhail. Jadi ada dua anak yatim, Sahal dan Suhail. Itu dua anak yatim. Lalu Sahal dan Suhail ini mewakafkan tanahnya. Mewakafkan tanahnya. Di tanah itu ada kuburan orang tuanya. Tanahnya Sahal cukup besar. Sahal dan Suhail itu. Lalu Rasulullah membangun awwalu banallahu masjid. Rasulullah pertama kali membangun masjid pertama itu nama masjidnya Masjid Kuba. Ya, Masjid Kuba itu mungkin 2 sampai 5 kilo dari Madinah, dari orang jalan kaki dari Amir. Biasanya orang-orang dari Madinah sebelum masuk Madinah Kuba, Masjid Kuba. Masjid Kuba ini masjid yang pertama kali didirikan Rasulullah. Nah, sebelum berdirinya Masjid Kuba ada lembah di mana tempat perkumpulannya Rasulullah dengan sahabat. Nah, ya lalu Rasulullah mendirikan Jumat sholat Jumat pertama atas perintah Allah. Atas perintah ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati li yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzikrillah. Tinggalkan perdagangan, lalu tinggalkan pembisnisan, lalu segera mengingat Allah di hari Jumat. Maksudnya sholat Jumat. Lalu Rasulullah ketika menerima ayat ini mendirikan sholat pertama Jumat itu. Mendirikan sholat pertama, makanya disebut Masjid Jumat. Ya, bukan masjidnya, tapi tempatnya namanya Jumat. Jadi tempat pertama kali mendirikan sholat Jumat. Sehingga sekarang dibangun sama orang-orang Madinah. Masjid dulu nggak ada bangunannya, dikenal dengan Masjid Jumat. Setelah itu baru Rasulullah mendirikan masjid namanya Kuba. Tidak jauh dari Masjid Jumat. Jadi dari Masjid Kuba itu tidak jauh dari pertama Rasulullah mendirikan sholat Jumat. Jadi perintah sholat Jumat dulu, Rasulullah mendirikan sholat Jumat, tapi tidak ada bangunan, hanya lembah saja. Setelah itu Rasulullah mendirikan masjid di tanah dua anak yatim itu, adik kakak Sahal dan Suhail, mendirikan masjid namanya Masjid Kuba. Siapa orang yang berwudu nih, kamarnya kalau tangannya Kuba. Siapa orang berwudu di tempat
atau di rumahnya, lalu berjalan menuju Masjid Quba, sholat 2 rakaat di Masjid Quba, wudunya di rumah atau di hotel dan sebagainya, tidak di masjid itu, lalu sholat di Masjid Quba, maka seakan-akan dia melaksanakan umroh sempurna. Utama Masjid Quba, kenapa? Karena Masjid Quba ini adalah masjid yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah SAW, bukan Madinah, bukan Nabawi, tapi Masjid Quba. Cuman yang punya kelebihan setiap kali kita melaksanakan sholat diibaratkan 50.000 rakaat dengan 50.000 sholat itu Masjid Nabawi, Masjid Madinah. Kenapa? Karena di sana termasuk Haramain, 2 tanah suci, 2 tanah haram yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Bisa begitu juga karena ada jasadnya Rasulullah SAW. Tapi yang mau menggapai umroh dengan mudah, melaksanakan sholat dari rumah dulu, masuk ke Masjid Quba sholat 2 rakaat. Dulu ke Masjid Quba nggak seperti sekarang. Maksudnya itu ya kalau rumah terus kan. Jadi ada tempat namanya Masjid Jumat. Masjid Jumat ini sekarang replika aja. Replika itu dalam artian ada bangunan tapi tidak dipakai sholat. Sama seperti Masjid Jin, Masjid Kisor, masjid yang lain kecil-kecil, ada Madinah itu banyak masjid, tapi tidak difungsikan sebagai sholat. Seperti dari Madinah saja ya, dari Masjid Madinah itu ke arah selatan sedikit, dekat sedikit gitu ya, dari arah Masjid Madinah ke arah selatan sedikit itu ada masjid namanya Ghamam ya, ada Masjid Ghamam, Masjid Mendung. Masjid Mendung itu apa? Rasulullah pernah melakukan sholat istisqa, melaksanakan sholat istisqa. Itu nggak ada masjidnya Pak, dulu itu lapangan luas, bukan masjid, lapangan luas. Tapi sama pemerintah Arab Saudi dibangun masjid, tapi itu dipakai sholat. Mungkin dari Madinah samping enggak kok, kan itu sudah selatan. Dulu itu adalah tempat di mana Rasulullah SAW melaksanakan sholat istisqa dan sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Cuma sekarang direplikakan, replika saja, nggak ada bangunan. Jadi jawabannya adalah bahwasanya sholat Jumat itu diperintah oleh Allah dan yang pertama kali melaksanakan Rasulullah SAW.